meminta maaf di depan media juga ya, jadi tidak bisa hanya meminta maaf DM klien kami gitu ya, karena dia mengomentari yang tidak benar dan tidak pas di depan umum banyak orang, jadi dia juga harus meminta maaf dari banyak orang ya. Nah, bagaimana situasi itu saya serahkan sekarang apa faktanya kepada Sarwenda. Selamat siang semuanya. Siang. Pemicu Ruben Onsu dan Sarwenda memutuskan untuk cerai akhirnya terbongkar. Masalah perbedaan prinsip membuat Ruben Onsu dan Sarwenda sepakat berpisah secara baik-baik. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwo mengisyaratkan kliennya dan Ruben Onsu memiliki perbedaan prinsip sehingga keduanya memutuskan untuk bercerai. Lebih lanjut diterangkan oleh sang kuasa hukum, perpisahan secara baik-baik dipilih Sarwenda dan Ruben Onsu demi anak-anak mereka. Kita bisa sama-sama lihatlah bahwa dalam proses yang ada ini mereka tetap sama-sama demi anak-anak, jadi semua yang mereka lakukan adalah demi anak, kata sang kuasa hukum. Jadi kalau ada orang lain yang memiliki masalah yang sama, bisa mencontoh apa yang dilakukan mereka. Mereka meski orang tua memiliki perbedaan prinsip hingga terjadi pertengkaran, tapi anak tetap mereka bahagiakan, lanjutnya. Meski sepakat untuk bercerai, Sarwenda dan kakak aktor Jordi Onsu itu kompak terus memberikan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Meski secara hukum berproses, cerai, mereka selalu memberikan yang terbaik untuk anak, imbuhnya. Selaku kuasa hukum, Chris pun mengapresiasi apa yang dilakukan kliennya dengan Ruben Onsu tersebut. Saya sebagai lawyernya Sarwenda juga merasa memberikan acungan jempol lah ya buat mereka sebagai orang tua meskipun secara dewasa mereka bermasalah, tetapi terhadap anak mereka kompak, urainya. Diakui kuasa hukum mantan member girl band Cherry Bell itu, mediasi di luar persidangan sudah pernah diupayakan. Namun sayangnya upaya itu gagal hingga membuat Ruben Onsu mantap menceraikan wanita yang telah memberinya 2 orang anak perempuan itu. Kalau terkait mediasi, logika sederhananya kalau memang sudah dilakukan dan sudah terjadi mediasi tidak ada gugatan. Karena adanya gugatan yang sudah diajukan oleh pihak Ruben Onsu, artinya proses mediasi yang telah dilakukan sebelumnya kan gagal semua. Kita sudah nggak bicara lagi soal mediasi sebelum persidangan karena memang sudah ada gugatan, jadi kami bisa menyimpulkan mediasi sebelumnya pasti gagal, bebernya. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum wanita yang akrab disapa Wenda tersebut mengungkap alasan kliennya tidak hadir dalam agenda sidang perdana. Diketahui saat agenda itu digelar, Sarwenda tidak hadir dan juga tidak mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri agenda tersebut. Sebelumnya kami meminta maaf baru memberikan statement ketidakhadiran kami di persidangan perceraian. Ketidakhadiran kami tentunya bukan tanpa alasan, ucapnya. Menurut pihak Sarwenda ia tak membantah juga memperdebatkan soal isi gugatan Ruben Onsu. Atas hal itu, aktris 34 tahun itu merasa tak perlu hadir dalam agenda persidangan itu. Setelah kami pelajari isi gugatan Ruben Onsu, kepada klien kami, satupun pengacara sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat, jadi semuanya sepakat, bahwa memang gugatannya tidak ada yang kami bantah. Gugatannya tidak ada yang kami perdebatkan, jadi dengan tidak adanya yang kami debat dan kami bantah, artinya tidak perlu kami hadir di persidangan, tutupnya. Artis Sarwenda mengisyaratkan sepakat untuk bercerai dari presenter Ruben Onsu. Bahkan, Sarwenda tak membantah isi gugatan cerai yang dilayangkan ayah asuh Betran Peto itu. Sebelumnya, kuasa hukum penyanyi Sarwenda sepakat mangkir dari agenda sidang perceraian, akui tidak membantah gugatan yang dilayangkan presenter Ruben Onsu. Diketahui, rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu kini mengalami keretakan.
Puncaknya, Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai kepada Sarwendah pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, lalu di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Sidang perdana perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah pun telah digelar pada tanggal 9 Juli lalu. Namun sayangnya pihak Sarwendah diketahui mangkir dari agenda tersebut. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sarwendah diwakili kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, membeberkan alasan tak hadir dalam agenda tersebut. Sebelumnya kami meminta maaf baru memberikan statement ketidakhadiran kami di persidangan perceraian, ucapnya. Dikatakan oleh sang kuasa hukum pihaknya mangkir dari agenda tersebut bukan tanpa alasan. Ketidakhadiran kami tentunya bukan tanpa alasan, timpalnya. Setelah mempelajari isi gugatan Ruben Onsu kepada kliennya, pihak Sarwendah pun tak membantah soal isu gugatan tersebut. Atas hal itu pula pihak pelantun Tembakau Bukanlah Segalanya itu merasa tidak perlu hadir dalam agenda persidangan itu. Setelah kami pelajari isi gugatan Ruben Onsu kepada klien kami, satupun pengacara sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat, jadi semuanya sepakat, bahwa memang gugatannya tidak ada yang kami bantah, jelasnya. Gugatannya tidak ada yang kami perdebatkan, jadi dengan tidak adanya yang kami debat dan kami bantah, artinya tidak perlu kami hadir di persidangan, sambungnya. Sang kuasa hukum menegaskan, yang wajib hadir dalam agenda tersebut adalah Ruben Onsu selaku penggugat. Jadi yang wajib hadir itu adalah penggugat, ucapnya. Pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwendah dikabarkan sepakat bercerai secara baik-baik. Nasib Betran Peto, Thalia dan Tania Putri Onsu ikut terungkap. Hal ini diisyaratkan oleh pengacara kedua belah pihak. Diketahui, Ruben Onsu telah melayangkan gugatan cerai terhadap Sarwendah di Pengadilan Negeri PN, Jakarta